ayat 1 sampai 8 dalam hitungan ketiga dengan perikop pokok anggur yang benar. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab tidak di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Beberapa kali kita mendengarkan firman Tuhan mengenai satu topik yang diawali dengan membicarakan mengenai murid-murid Yesus, di mana sebagai murid-murid Yesus salah satu kriteria adalah harus berbuah. Dan minggu lalu juga kita sudah mendengar bagaimana caranya kita bisa berbuah. Ayat yang kita bacakan di ayat 8. Namun sekarang kita akan melihat konteksnya pada ayat tersebut dari ayat 1 sampai ayat 8, di mana Yesus membicarakan mengenai pokok anggur yang benar. Ini merupakan gambaran, baik gambaran mengenai Yesus Kristus, di mana dia menggambarkan, dalam konteks ini dia menggambarkan sebagai pokok anggur. Dia menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur, dan dia menggambarkan kita sebagai ranting. Ranting-rantingnya semua tidak terkecuali, bukan jemaat-jemaat Tuhan, kami juga semua hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala, torang semua sama. Torang ini adalah ranting-rantingnya Tuhan. Sebab itu kita perlu belajar. Jadi Yesus menggambarkan mengenai kehidupan kita semua dalam berbagai aspek. Yesus menggambarkan dengan memberikan perumpamaan dan beberapa penjelasan, tetapi dalam bagian ini Yesus ingin memberikan gambaran mengenai kehidupan kita, yaitu di dalam kehidupan kita ini adalah ranting dan hubungannya dengan Kristus sebagai pokok anggur. Lalu sebab itu Yesus menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam relasi dengan Kristus sebagai pokok anggur di ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi sekali lagi firman Tuhan ingin mengatakan dengan berbagai gambaran, dalam hal ini memberikan gambaran bagi kita semua sebagai ranting, bahwa kita sebagai ranting itu harus berbuah. Harus berbuah. Sekali lagi kita harus ketahui, kita harus sadari, dalam kehidupan kita ini kita digambarkan oleh Yesus Kristus sebagai ranting, dan sebagai ranting itu kita harus berbuah. Katakan amin.
yang ingin hidup kita mau berbuah, mari kita katakan amin, amin. Ya, mengimani apa yang memang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi kita harus sadar hidup kita ini harus berbuah. Kita diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah. Kita hidup, kita berada di dalam dunia ini bukan hanya sekedar kita hanya menikmati saja, menikmati apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Tetapi kita hidup dalam kehidupan kita, hidup di dalam dunia ini, ya memang kita akan diberikan anugerah untuk menikmati segala berkat daripada Tuhan. Tetapi kita juga harus sadar dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus hidup memberi buah dalam kehidupan kita. Ya, kita harus hidup memberikan buah. Di ayat yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan, kamu memang sudah bersih. Ayat kedua juga dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Sama-sama kalau kita perhatikan di ayat 2 dan di ayat 3, baik ranting yang berbuah maupun ranting yang tidak berbuah sama-sama dibersihkan. Ya, sama-sama dibersihkan. Kalau ranting yang tidak berbuah, dibersihkannya adalah dikeluarkan daripada batang itu. Tapi kalau ranting yang bersih, ranting yang berbuah, dibersihkan bagian-bagian tertentu yang lain, tetapi dia tidak dipotong. Itu bedanya. Ya, memang terkadang dalam hal ini pokok anggur, ketika pokok anggur ini kemudian mengeluarkan ranting dan ada ranting-ranting tertentu yang tidak berbuah, maka supaya dapat nanti akan berbuah pada bagian-bagian lain, maka harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Ya, karena kalau tidak dibersihkan, dibiarkan begitu saja, bisa saja nanti yang tidak berbuah itu akan mengakibatkan pada bagian yang melekat pada ranting tersebut, ranting pada pokok tersebut, itu akan merambat pada bagian lain, sehingga pada bagian lain juga tidak akan menghasilkan buah. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Lebih baik dipotong, terus diapakan? Dibersihkan, dibuang, dicampakkan, daripada cuma nempel-nempel di situ. Akhirnya pada bagian-bagian lain tidak bisa mengeluarkan tunas dan tidak bisa menghasilkan buah. Seringkali juga terjadi dalam gereja Tuhan seperti itu, saudara-saudara. Bagi jemaat yang tidak mengeluarkan buah, kali Tuhan dia potong, lebih baik buang daripada cuma di situ kong bikin rusak. Ya, tapi ada yang ranting yang dipotong, jadikan apa? Tunas baru, ditanam di tempat lain, kong jadi pokok dia. Itu pohon-pohon tertentu seperti itu. Tapi ada yang memang ini memang sunya tidak bisa berbuah ini. Potong sajalah, dibuang, dicampakkan. Tapi ada yang memang ranting atau batang yang banyak kan kalau ibu-ibu ada pohon atau bunga-bunga tertentu, lihat, bagus itu, ambil JDP batang, cabut, orangnya tidak lihat, tanam di rumah, ya, supaya babunga di rumah. Bukan maksudnya Anda suruh ambil orang bunga, bukan. Cuma kasih gambaran supaya kita paham realitas yang terjadi, bahwa ada ranting yang tidak bisa menghasilkan buah.
Justru dengan dia tetap tinggal pada batang itu, justru dia bisa menghambat pada bagian-bagian lain. Ya, makanya Tuhan potong, cabut, buang saja. Bikin apa daripada bikin kotor, tidak bisa menghasilkan buah. Nah, jadi sekali lagi kita perlu perhatikan bahwa ranting yang tidak berbuah akan dipotong, tapi ranting yang berbuah dia akan dibersihkan supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Nah, ini juga menggambarkan bahwa kita sebagai ranting, kita harus juga selalu dibersihkan. Kan tahu kan, biasa kalau sudah mulai tumbuh ada pada bagian-bagian tertentu yang mungkin sudah mulai kering, harus potong, harus keluarkan supaya dia terus bertunas dan bertunas menghasilkan ya buah. Makanya firman Tuhan pada waktu yang lalu juga saya katakan, supaya ini akar ini bisa merambat semakin dalam dan semakin dia menemukan pada bagian tertentu di dalam tanah itu yang bisa dikatakan ini merupakan batang air, maka di sekitar itu juga harus dibersihkan. Baik mungkin ketika dia sebelum ditanam, dia harus dibongkar dulu tanahnya supaya tanah itu ya tidak keras, tanah itu tidak ada batu-batuan yang akan menghambat akar tersebut, makanya harus dibersihkan. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Coba ditunjukkan ayatnya di slide. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Ayat 1, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Coba ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayat 4 coba, dan datanglah kepadanya batu yang hidup dan memang, dan seterusnya. Tadi ayat 1 sampai 2 sangat jelas bagaimana supaya kita dapat bertumbuh dengan baik. Bahkan tadi dikatakan beroleh keselamatan. Firman Tuhan katakan apa? Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Karena kalau hal itu ada dalam kehidupan kita, maka akan sangat sukar atau pasti tidak akan berbuah. Ya, firman Tuhan itu yang katakan. Nah, sebab itu mungkin hari-hari ini kita merasa kita belum atau tidak dapat mengeluarkan buah. Ya mungkin dikarenakan kita ada hal-hal yang sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. Mungkin ada kejahatan, mungkin ada tipu muslihat, mungkin ada macam-macam kemunafikan. Mungkin kita terlihat wah baik-baik saja, tapi dalam hati kita ada sesuatu yang munafik. Ada kedengkian. Aduh, ini seringkali saudara-saudara, dengki ini banyak ini. Kalau munafik mungkin jarang-jarang, tapi kalau dengki banyak. Apalagi fitnah, saudara-saudara. Iya, dengki itu kan pokoknya tidak suka terhadap orang lain. Pokoknya kalau orang sukses, orang berhasil, pokoknya susah lah mau dibilang, pokoknya begitu. Pokoknya bahasanya rasa-rasa kayaknya mau ya bagaimana? Ya, orang dengki itu pasti dia akan berusaha bagaimana caranya orang lain itu hancur, orang lain itu jatuh. Ya. Jadi ketika itu ada dalam hati, tidak akan berbuah. Tidak akan mungkin firman yang ada dalam hidup kita itu akan bertumbuh dengan baik kalau ada hal-hal itu. Ada tipu muslihat, ada kemunafikan, ada kedengkian, ada fitnah. Bagaimana? Ada benih-benih itu yang ada dalam diri kita.
Makanya firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita dapat berbuah, maka kita harus bersihkan itu dari diri kita. Caranya apa? Keluarkan. Bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan? Terus penuhi hidup kita dengan biarkan ada bagian, jangan biarkan hal-hal tersebut mendapat posisi dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita semakin selalu dipenuhi oleh firman-Nya, terus kita dengar dan terus dengar firman-Nya, supaya hidup kita ini, pikiran kita ini, hati kita ini, jiwa kita ini semakin penuh dengan firman-Nya, semakin penuh, maka dia akan meluap. Kalau firman itu meluap, berarti yang keluar apa? Firman. Sebab itu sekali lagi, kalau kita mau berbuah, keluarkan ini, isi dengan firman, penuhi hidup kita dengan firman. Makanya kita perlu dengar firman. Bagaimana caranya kita mendengar firman? Kita harus terus beribadah. Bagaimana kita bisa mendengar firman Tuhan kalau kita hanya ikut ibadah, ya kan? Makanya kita perlu, ya, kita perlu beribadah. Kita perlu terus mendengar firman Tuhan. Kita perlu terus belajar firman Tuhan. Supaya apa? Sekali lagi, supaya kehidupan kita semakin dibersihkan. Manusia itu memang, ya, tidak dipungkiri ya, semua manusia itu terkadang ya, ketika ada waktu-waktu tertentu atau pada saat tertentu, pada situasi kondisi tertentu, terkadang ini suka muncul, ya kan? Makanya firman Tuhan juga memberikan gambaran, ketika itu mulai muncul, kasih patah, bersihkan, jangan biarkan lama-lama. Ya, sekali lagi saya mau katakan, memang kita manusia seringkali tidak terhindarkan dengan hal-hal yang seringkali atau terkadang ingin muncul tuh yang hal-hal begini. Dengki, suka mau fitnah orang, suka tipu-tipu orang, munafik dan sebagainya. Ini merupakan sebagian daripada apa yang sebenarnya harus kita keluarkan dari kehidupan kita. Nah, sebab itu sekali lagi kita perlu dibersihkan oleh firman Tuhan. Semakin firman Tuhan mengisi, maka hal ini harus keluar dari kehidupan kita. Nah, selanjutnya di ayat keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Suatu ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi bagaimana caranya kita bisa berbuat? Kalau tadi kita harus dibersihkan. Dan yang kedua, di ayat 4 ini firman Tuhan mengatakan, kalau kamu ingin berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Dia. Dan Dia, Yesus Kristus itu harus tinggal di dalam aku. Apa sih maksudnya? Ya sama seperti ranting. Ranting kan dia tidak bisa berdiri sendiri. Bagaimana ranting dia bisa berbuah kalau tidak melekat, kalau dia tidak bergantung pada pokok tersebut? Bisa tidak ranting itu dia bisa berbuah? Coba patahkan ranting itu, kemudian dibiarkan begitu saja, apakah dia bisa berbuah? Tidak akan bisa berbuah. Makanya ranting itu akan bisa berbuah kalau ranting itu dia bergantung pada pokok itu, tetap berada pada pokok tersebut. Dan bukan cuma tetap bergantung, bisa saja kan digantung, diikat, ya kan? Tetapi dia harus melekat. Dan juga bukan hanya dia melekat, dia harus meresap dan harus menghisap. Wah, apalagi ini? Bergantung, melekat, meresap, menghisap. Ya, dia kan harus bergantung, artinya harus berada pada pokok tersebut dan melekat. Tapi bukan cuma melekat, ada kan cuma tempel begini, ini melekat. Tapi dia juga harus apa? Meresap.
meresap apa yang ada dari pokok itu. Dia kan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dia tidak bisa menghasilkan apa-apa, dia tidak bisa menghasilkan buah kalau dia tidak meresap pada pokok anggur itu. Karena buah yang ada, yang keluar daripada ranting itu berasal dari pokok. Makanya dia harus meresap, bahkan dia juga harus menghisap, terhisap oleh pokok itu. Dia meresap artinya dia mengambil intisari dari pokok itu, dia terhisap artinya dia tetap terus terhisap, tetap tertempel, tetap terkoneksi dari pokok anggur itu. Karena dia tidak akan, sekali lagi dia tidak akan bisa berbuah kalau dia tidak melekat, dia tidak meresap, tidak terhisap dari pokok anggur itu. Karena buah itu dihasilkan oleh karena pokok anggur itu. Nah, oleh sebab itu makanya kita juga jangan sombong. Kalau kita sudah berbuah dalam kehidupan kita, ya kan? Jangan sombong. Karena sesungguhnya kita tidak bisa berbuah kalau tanpa pokok itu. Kita tidak bisa menghasilkan buah kalau bukan Kristus ada dalam kehidupan kita. Dan juga kita harus, sekali lagi kita harus juga paham, kita tidak bisa berbuah kalau bukan Kristus dalam hidup kita. Tadi saya coba pikirkan bagaimana ya menggambarkan hubungan atau koneksi sebagaimana yang ada dalam ayat ini antara pokok anggur dan ranting dan Kristus dengan kita. Ya, walaupun sangat sukar untuk menggambarkan secara sempurna hubungan antara Kristus yang tidak terlihat dengan kehidupan kita. Jadi saya pikir, wah, kalau kita ranting begini kan, ini contoh gambaran saja. Wah, Kristus mungkin yang sedang ini di kepala kita begini, tapi dia juga ada dalam kehidupan kita, sehingga apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari Kristus. Sebagaimana tadi Bapak Yohanes Sumampo bilang, supaya yang keluar dari pemberitaan firman Tuhan itu berasal dari Tuhan. Jadi Kristus yang melekat dan kita melekat dengan Kristus, dan apa yang keluar itulah yang dikehendaki oleh Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Sebab itu baik ya, ini bagi saya juga pribadi, bahkan bagi kita semua. Saya sebagai pengkhotbah, saya berusaha setiap kali menyampaikan firman Tuhan, Tuhan kuasai, kendalikan hati, pikiran dan hidup saya, supaya setiap kata saya berdoa, supaya setiap kata biarlah itu merupakan perkataan Tuhan. Karena kalau perkataan yang hanya perkataan manusia semata, walaupun kata-katanya indah dengan bahasa-bahasa yang tinggi, kalau bukan sesuatu yang didorong oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bukan sesuatu yang didorong oleh Roh Kudus, maka buahnya bukanlah buah roh. Ya, seperti itu. Bahkan setiap kata yang keluar kalau bukan didorong, digerakkan dan diimpartasikan oleh Roh Kudus, maka itu tidak ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita, baik sebagai pengkhotbah, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ketika kita melayani, kita harus sadar dan kita harus mau terus dalam kehidupan ketika kita melayani, ya kan, baik sebagai pujian, singers, pemain musik, semua, bahkan pendoa-pendoa. Biar apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lakukan dalam pelayanan yang ada, itu semua biarlah merupakan dorongan dari Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Maka itu pasti akan menghasilkan kuasa dan mujizat Tuhan, saudara-saudara. Walaupun mungkin
ketika kita melakukan firman Tuhan itu belum terlihat, tetapi itu akan berdampak pasti, berkhasiat luar biasa, saudara-saudara. Ya, sebab itu sekali lagi kita harus memahami dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan Kristus, kita ini adalah ranting di mana kita harus bergantung, di mana kita harus melekat, di mana kita harus meresap dan kita harus terhisap, sehingga apa yang keluar dari diri kita, apa yang kita hasilkan dari kehidupan kita, buah-buah yang muncul dari kehidupan kita, itu sumbernya berasal dari Yesus Kristus dan Roh Kudus. Oleh sebab itu, sekali lagi juga saya perlu tegaskan, ketika kita menghasilkan sesuatu dalam kehidupan kita, jangan sombong, karena itu bukan dari diri kita, tapi itu berasal dari Roh Kudus. Sebab itu firman Tuhan katakan, jikalau kita tidak tinggal di dalam Dia, kita akan dibuang, dicampakkan, dibakar, dan juga tidak dapat berbuat apa-apa. Walaupun mungkin begitu kita berpikir, wah, saya masih bisa berbuat apa-apa, saya masih bisa bekerja, saya masih bisa melakukan sesuatu, bahkan saya masih menikmati dengan harta kekayaan yang ada, saya masih bisa berjalan dan seterusnya. Mungkin kita akan berkata seperti itu, tetapi ada banyak firman Tuhan yang mengatakan, walaupun hal yang terlihat seperti itu, kita sepertinya bisa berbuat apa-apa dan menghasilkan apa-apa, tetapi di luar Kristus itu semua semu. Tetapi kalau di dalam Kristus itu pasti. Sebab itu selanjutnya dikatakan, jikalau tinggal di dalam aku, maka kita akan berbuah. Berbuahnya itu bisa berbuah di sekitar kita, bahkan bisa berbuah di luar. Ya, kita memang terkadang kita mungkin berpikir, ya kita berbuah di sekitar kita, di lingkungan kita, atau di dalam. Tapi firman Tuhan juga di bagian lain juga ingin menghendaki kita supaya apa? Kita berbuah keluar. Ya kan? Buah kita ini bukan hanya jatuh di dekat-dekat pohon, dimakan oleh orang-orang, dipungut, dimakan oleh orang, tetapi buah kita ini juga harus bisa dinikmati di luar sana. Artinya begini, kita sebagai gereja, sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, kita diharuskan untuk berbuah. Dan buah kita ini bukan juga hanya kita berikan atau dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi juga kita didorong supaya kita bisa berbuah keluar. Nah, makanya gereja itu sebenarnya bukan suatu komunitas yang hanya perkumpulan, ada aktivitas, ada fellowship, ada persekutuan hanya di antara kita saja. Tetapi gereja itu sebenarnya harus keluar. Kan namanya ek dan kaleo, dipanggil keluar. Kita itu merupakan komunitas yang sebenarnya kita harus keluar. Artinya apa? Kita harus juga berbuah keluar. Makanya saya berdoa dan saya mengharapkan bahwa jemaat-jemaat Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan juga harus bisa menjadi berkat, baik di tempat ini maupun juga di tempat lain. Ya, Bapak DMC beberapa kali bilang, Pak Gembala, saya mau pergi melayani di sini. Saya diundang ini untuk kasih latihan musik. Oh, puji Tuhan, saya senang sekali. Ya, walaupun juga baik Bapak DMC bilang, ya dia tahu kalau di saat ibadah di tempat ini, dia prioritaskan di tempat ini. Tapi kalau tidak ada jadwal atau kegiatan di tempat ini, wah,
Dia punya kerinduan supaya dia bisa menjadi berkat di tempat lain. Ya kan? Wah, saya senang karena apa? Ya, karena gereja ini juga bisa menjadi berkat di tempat lain. Kalau Bapak Ibu juga mungkin dipercayakan untuk melayani firman Tuhan, puji Tuhan, jadi berkat di tempat lain. Ya sudah lama juga saya punya kerinduan, wah ini jemaat-jemaat Tuhan, kita bentuk tim, kemudian kita buat pelayanan di luar, ya kan. Tapi memang juga kita perlu modal, karena mau keluar itu, mau jalan itu butuh doi juga, ya kan. Makanya kita berdoa supaya ada yang mungkin ada usaha diberkati, atau malah orang ekstra kolektor buat nanti orang bikin kegiatan. Orang dapat berkat ini sekian juta, 10 juta. Sewaktu-waktu orang bikin kegiatan pelayanan keluar. Soalnya kita pun yang tidak bisa menginjil. Soalnya kita pun yang tidak bisa pimpin pujian. Kita bisanya kasih doi juga. Masing-masing. Ya, ini visi saudara-saudara. Bukan visi saya pribadi saudara-saudara. Ini visi Tuhan, sama seperti tadi kan. Apa yang ada dalam hidup kita biar ini berasal dari Tuhan. Makanya juga nanti kita sebentar akan rapat. Saya berapa kali berdoa dan saya katakan bahwa kita pengurus, kita bukan sekedar kita punya program yang hanya pemikiran kita, ya mungkin kita punya pemikiran cemerlang, tetapi biarlah itu juga merupakan sesuatu yang menjadi visi Tuhan bagi gereja kita ini. Ini semua bukan gereja kami keluarga hamba Tuhan, bukan hanya gereja secara organisasi GPDI, tapi ini gereja Tuhan. Dialah kepala gereja. Sebab itu jangan lihat mungkin kita hanya berapa orang, hanya berapa keluarga. Tuhan tidak lihat. Lihat murid-murid Tuhan Yesus ada berapa? Cuma 12. Ya walaupun ada kelompok-kelompok tertentu, ada kelompok murid 70, ada kelompok murid 200. Tapi orang-orang yang tetap tinggal, yang tetap bersama-sama dengan Yesus, cuma 12 orang. Satu solengser, tambah satu jadi 12 lagi. Dari 12 orang ini dan bersama dengan murid-murid yang lain, mereka menyebar memberitakan Injil dan bangsa-bangsa diselamatkan dan percaya kepada Yesus. Cuma dari 12 orang. Yesus tidak perlu banyak-banyak, tapi hanya butuh orang-orang yang mau betul-betul mau melayani Tuhan. Ya, dimulai dari yang sedikit dulu, mulai dari kecil. Mungkin saat ini kita tidak melihat, sama seperti para rasul, mereka tidak lihat. Walaupun nanti kita sudah tiada, tapi itu menjadi sejarah, bukan sejarah dunia, tetapi sejarah dalam kitab kehidupan Kristus. Wah, ini Bapak Yohanes Sumampau, dia yang pokoknya nanti Tuhan yang catat lah. Orang yang tidak jaga catat-catat, Tuhan yang jaga catat-catat. Apalagi yang tidak jaga catat-catat, orang pisalah, saudara. Tuhan yang catat, ya kan? Karena sekali lagi kita hidup dalam dunia ini, kita harus bekerja dan berbuah. Sebagaimana Paulus katakan, selama aku hidup, aku harus bekerja dan memberi buah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran.